Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Jeneponto akan melakukan praktik coaching supervisi akademi modul demonstrasi kontekstual 2.3. Saya Alimudin SPD dari UPT SD 11 Bangkala Barat bertindak sebagai observer. Saya Wahida SPD MPDGR dari SMKN 4 Jeneponto bertindak sebagai coach. Saya Sweba dari UPT SD Negeri 13 Bangkala Barat bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Alim. Waalaikumsalam. Ada yang saya bisa bantu, Bu? Iya Pak, sebelumnya saya minta maaf mengganggu waktunya sebentar. Jadi rencananya hari ini tuh saya mau melakukan praktik coaching kepada Ibu Eba. Nah, pada kesempatan ini saya ingin meminta bantuan Pak Alim untuk membantu saya mengamati kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Apakah Pak Alim bisa membantu saya? Iya Bu, terima kasih karena sudah mau melibatkan saya dalam kegiatan praktik yang Ibu akan lakukan. Baik, yang pertama sebelum melakukan praktik coaching, saya hanya ingin mengingatkannya Ibu bahwa dalam melaksanakan coaching itu ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan alur theta. Yang pertama tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya ada pun kompetensi yang harus dipenuhi, yaitu kehadiran penuh bagi coach agar dapat fokus pada kegiatan, menjadi pendengar yang baik sehingga dapat menangkap kata kunci yang dikatakan oleh coach dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Nah, pada kegiatan praktek coaching sebentar, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan? Iya Pak, jadi untuk kegiatan coaching kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu pada kompetensi mendengarkan. Ya, itu yang ingin saya kembangkan. Jadi saya ingin bagaimana melihat apakah saya sudah bisa menjadi pendengar yang baik kepada coach saya atau seperti apa. Ya, baik Bu. Bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk yang saya amati? Iya, jadi tolong pada saat kegiatan nantinya Bapak melihat menilai apakah saya merespon pernyataan dari coach itu sesuai dengan apa yang mereka sampaikan sebelumnya, karena saya rasa itu adalah hasil dari saya mendengarkan. Ketika misalnya tidak sama respon saya terhadap apa yang disampaikan, berarti saya tidak berhasil mendengarkan dengan baik. Oke, baik Bu. Jadi Ibu ingin fokus meningkatkan kemampuan kehadiran mendengarkan Pak. Iya, kehadiran penuh. Iya. Ya, baik. Jadi harapan Ibu tentunya akan memberikan bantuan kegiatan coaching. Iya, ya itu tadi yang saya bilang Pak, harapan saya adalah Bapak bisa memberikan masukan-masukan kepada saya terkait kegiatan coaching yang saya lakukan nantinya dan memberikan penilaian juga masukan-masukan kepada saya terkait dengan hal-hal yang harus saya tingkatkan lagi dalam kompetensi mendengarkan dengan baik terhadap coaching. Ya, baik Bu. Kalau begitu, mari kita lakukan praktik coachingnya. Ya, baik Pak. Mbak Eba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wida, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Santai saja Bu Eba. Ibu Eba kenapa? Kelihatannya kok gelisah sekali? Kelihatan sekali ya Bu, menurut saya bisa. Iya, kelihatan dan ketahuan bahwa ada sesuatu karena Ibu Eva ini meminta secara khusus untuk berbicara dengan saya. Kenapa sih? Ya, sebenarnya tidak ada apa-apa sih Bu, cuma sepertinya saya butuh di coaching sebentar untuk persiapan kegiatan yang akan pada saat ini. Oke, siap Bu. Mudah-mudahan percakapan kita ini bisa mencerahkan ya buat Ibu. Nah, Bu Eba, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang Ibu Eba dapatkan? Ya, jadi saya ingin mendapatkan ide untuk
Oh, jadi Ibu Eva ini mau mendapatkan ide-ide segar untuk kegiatan di suami bulan depan ya. Karena sekarang Ibu Eva merasa bosan dengan kegiatan yang selalu dilakukan setiap tahunnya yang itu-itu saja. Nah, sekarang Bu Eva bisa mendeskripsikan lebih jauh ide-ide segar seperti apa yang Ibu maksud. Ya, jadi begini Bu, saya kan sudah menjadi pembina pramuka selama 3 tahun. Tapi kegiatannya begitu-begitu saja. Saya sudah bosan mengulang-ulang. Kegiatan yang begitu-begitu saja dan bosan diulang-ulang itu seperti apa Bu? Ya itu, perkenalan, games, yang itu-itu saja. Saya membayangkannya sudah malas. Bagaimana mereka nantinya Bu? Nah, Ibu Eva ini membayangkan anak-anak itu bakalan malas itu dari mana? Iya, anak-anak yang sekarang beda Bu dengan anak-anak yang 3-4 tahun yang lalu. Anak sekarang cenderung pasif, kemudian malas merespon, kemudian malas bergerak. Apakah dampak kita dengan bermain HP ya Bu? Sehingga mereka malas untuk berinteraksi. Oh, jadi Ibu Eva ini merasa ada perbedaan ya antara anak-anak di zaman sekarang atau tahun ini dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, Ibu bisa menceritakan lebih lanjut terkait dengan perbedaan yang Ibu rasakan? Iya Bu, kemarin waktu kegiatan pramuka yang pertama kita malas memberikan pendapat dan agak malas bergerak. Oke. Kemudian kalau bosannya itu lihat dari mana? Iya, apa saja ya bosan ya Bu. Padahal mungkin saja mereka juga bosan. Nah, terpikir oleh Ibu Eva di sini bahwa kegiatan itu akan membuat bosan pada bagian mananya? Ya saya takut Bu, kegiatan yang akan saya berikan nanti akan membosankan buat mereka. Tadi Ibu Eva ini menyampaikan menggunakan rencana kegiatan yang sama ya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kenapa Ibu menggunakan rencana kegiatan yang sama untuk tahun-tahun yang lalu? Ya karena selama ini seru, mereka semangat dan aktif. Apa kegiatan yang paling berhasil dan kenapa Ibu mengatakan itu berhasil? Itu Bu, kegiatan pertunjukan bakat. Selama ini kegiatan itu selalu sangat seru. Nah, menurut Ibu kegiatan itu bisa dipakai lagi tidak di tahun ini? Kan seru tuh. Iya ya Bu, ya saya coba lagi saja deh Bu, supaya mereka bisa lebih aktif dan bersemangat karena berkaitan dengan kemampuan mereka. Menurut Ibu apa ada kegiatan lain lagi yang bisa dipakai juga untuk tahun ini? Mungkin kegiatan bertukar pengalaman itu akan saya coba juga Bu, supaya mereka dapat berlatih secara berbicara dan saling berinteraksi satu sama lain. Baik, nah sejauh ini Ibu Eva sudah mendapatkan pencerahan apa saja dari percakapan kita? Ya, saya tidak perlu mengganti rancangan kegiatan pergi kami. Saya tinggal upgrade biar mereka tidak bosan dan sesuai dengan yang kekinian sekarang. Oke, kalau begitu. Nah sekarang selanjutnya rencana Ibu Eva apa? Aku ya Bu, sebentar saya cari ide baru untuk kegiatan itu dan mencari model yel-yel yang seru. Nah, Ibu Eva mau mulai dari mana? Nanti saya cari di YouTube dan bertanya kepada kakak-kakak pembina OSIS lainnya. Apakah ada rekan kerja yang bisa Ibu Eva ajak untuk bekerja sama? Siapa ya Bu? Oh ya, Ibu Muli mungkin bisa karena dia kan memberikan. Saya akan meminta dia untuk memberikan ide segar berdasarkan hasil ujian yang telah dilakukan kepada mereka. Ada lagi hal-hal lain yang akan Ibu Eva lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru? Ya, saya akan mencari internet atau media sosial terkait kegiatan menarik yang dapat dilakukan dalam kegiatan berbeda. Wah, ide bagus tuh. Nah, sekarang target selesainya kapan? 3 hari cukup. 3 hari ya. Oke, supaya kita bisa
bisa tahu dalam 3 hari ini progresnya seperti apa? Kita janjian lagi 3 hari ke depan, nanti saya akan ceritakan lagi perkembangan. Baik, oke. Jadi 3 hari ke depan kita akan ngobrol lagi terkait dengan masalah. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktik coaching tadi? Iya, jadi setelah melakukan praktik coaching, saya merasa senang karena alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan saya bisa memberikan respon terkait dengan apa yang disampaikan oleh coach saya. Oh ya, Masya Allah. Oh ya Ibu. Tadi pada saat mengamati Ibu dalam kegiatan coaching, saya melihat Ibu memang telah mampu berperan aktif dalam memancing Ibu Suweba untuk mengemukakan pendapatnya. Selain itu, Ibu juga telah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya Ibu Suweba dapat menemukan ide-ide baru untuk pengembangannya ke depan. Namun demikian, saya juga masih melihat hal-hal yang masih perlu Ibu kembangkan. Misalnya tadi Ibu sudah mengatakan di dalam percakapan tadi itu kita bisa langsung memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Suweba. Oh iya Pak. Nah selanjutnya saya ingin tanyakan pada saat melakukan praktek coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangannya itu? Iya baik Pak. Jadi tadi sebelum kita melakukan coaching, saya telah menyampaikan bahwa kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu pada kompetensi mendengarkan dengan baik. Nah dari apa yang semua yang diutarakan oleh Ibu Eba, saya itu telah memberikan respon, memberikan jawaban-jawaban yang sesuai, sehingga saya merasa bahwa tercapai apa ya tujuan dari yang ingin saya capai tadi, yaitu menjadi pendengar yang baik bagi coach saya. Seperti itu Pak. Menurut Ibu, berdasarkan asumsi yang telah dikemukakan tadi oleh Ibu Suweba, apakah masih ada ide-ide yang dapat dikembangkan dalam mengatasi masalah ini? Oh iya Pak, jadi sebenarnya ide-ide yang bisa dilakukan atau hal-hal baru yang bisa dilakukan Ibu Eba dalam mengatasi permasalahannya, yaitu saya rasa Bu Eba itu harus mampu untuk dapat mengajak rekan-rekan guru atau melibatkan siswa untuk berkolaborasi dalam kegiatan tersebut, sehingga dia tidak pusing sendiri, karena ketika kita berkomunikasi, bekerja sama dengan baik, itu akan banyak masukan-masukan atau hal-hal baru, apalagi ketika kita melibatkan siswa, karena itu memang dunianya siswa. Jadi saya rasa itu ide baru yang mungkin bisa dilakukan oleh Ibu Eba. Ya baik Bu, saya sudah melihat dan mendengar alur kegiatan coaching tadi, dan saya sudah catat pada From Supervisi Akademi ini. Berdasarkan hasil pengamatan saya, secara garis besarnya praktik coaching tadi sudah sangat bagus, di mana tadi Ibu Eda telah berhasil memancing Ibu Eba dengan pertanyaan-pertanyaan dapat membuka pikiran dalam menemukan solusi permasalahan dan membantu Ibu Eba menemukan ide-ide baru dalam mengembangkan dirinya. Nah Ibu, berikutnya sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, apa yang Ibu akan lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu? Ya baik Pak, jadi tindak lanjut yang ingin saya lakukan untuk meningkatkan performa saya dalam kegiatan coaching, tentunya saya akan terus melakukan latihan dan semua kompetensi dari seorang coach itu ingin saya pelajari, sehingga saya betul-betul bisa menjadi seorang coach yang hadir secara penuh, menjadi pendengar yang baik kepada coach saya, sehingga tujuan yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching ataupun harapan dari coach saya itu bisa terwujud. Jadi saya akan terus melakukan latihan untuk dapat meningkatkan ketiga kompetensi dari coaching itu. Ya betul sekali. Nah sebagai pertanyaan penutup, apa yang Ibu dapat proses dalam praktik coaching ini? Oke, alhamdulillah dalam kegiatan ini
saya memiliki kepercayaan diri, saya semakin memiliki kepercayaan diri untuk bisa melakukan hal ini, dan saya selalu termotivasi untuk bisa lebih baik lagi, sehingga itu memotivasi saya untuk bisa mengembangkan diri dalam meningkatkan semua kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Alhamdulillah. Baik Bu, saya kira cukup kegiatan kita kali ini. Semoga Ibu kedepannya apa yang kita lakukan bisa jauh lebih baik dan memberi banyak manfaat untuk kita dan orang lain. Terima kasih banyak. Iya, amin. Sekali lagi saya terima kasih Pak atas waktu Bapak melakukan observasi terhadap kegiatan saya. Terima kasih.